Ya, Ibrani 12 ayat 2 artinya kita fokus kepada janji Tuhan Yesus ya. Kita fokus kepada janji Tuhan Yesus atau kita fokus pada janji-janji firman Tuhan. Argo bacakan Ibrani 12 ayat 2 Argo. Ibrani 12 ayat 2. Marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus, yang memimpin kita dalam iman dan yang membawa iman kita itu kepada kesempurnaan, yang dengan mengabaikan kehinaan, tekun memikul salib, ganti sukacita yang disediakan bagi Dia, yang sekarang duduk di sebelah kanan tahta Allah. Demikian firman Tuhan. Ya, terima kasih Argo. Ibrani 12 ayat 2 katakan, marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus, yang memimpin kita dalam iman dan yang membawa iman kita itu kepada kesempurnaan, yang dengan mengabaikan kehinaan, tekun memikul salib ganti sukacita yang disediakan bagi Dia, yang sekarang duduk di sebelah kanan tahta Allah. Nah, untuk melakukan perintah Tuhan Yesus untuk kita menuju kemajuan, yang ketiga adalah kita fokus kepada janji Tuhan Yesus. Dan juga kita fokus dengan apa yang akan kita raih nanti bersama Yesus, saudara sekalian. Ya, orang terkadang lebih pikirkan ya saudara sekalian tentang hal kehilangan apa yang akan ia peroleh jika mengikuti Yesus. Itu banyak terjadi saudara sekalian. Ya, karena dalam hidup ini kita sehari-hari saudara, memang kadang-kadang kita mau jadi orang yang benar tapi kita malah jadi kalah ya saudara sekalian. Kita mau jadi yang benar, kita mau lurus, tapi kita malah jadi kalah, saudara. Kita jangan pernah terus melihat ke belakang, saudara sekalian. Kita jangan begitu ya. Nanti kita benar, kita kalah, ya. Atau ya kita benar, kita rugi misalnya. Jangan begitu, saudara sekalian. Jangan pernah melihat ke belakang kalau kita mau ada kemajuan dan perubahan yang baik dalam hidup kita. Yang diperlukan adalah kita fokus kepada Tuhan Yesus dan kepada firman Tuhan ya. Dan sungguh-sungguh kita ikut Yesus, maka kita akan maju dalam hubungan dengan sesama manusia, juga hubungan dengan Tuhan, dan dalam hubungan dengan pekerjaan, kemudian dalam studi, dalam pelayanan, juga dalam keluarga, saudara. Dan percayalah, selalu ada perkara-perkara yang besar yang akan Tuhan sediakan bagi kita yang mau setia dan fokus kepada janji Tuhan Yesus, janji firman Tuhan Yesus, saudara sekalian. Jadi, hal yang ketiga, kita melakukan perintah Yesus untuk menuju kepada kemajuan adalah tiga, fokus kepada janji Tuhan Yesus dan apa yang akan kita raih bersama Tuhan Yesus, saudara sekalian. Kemudian yang keempat, ya, selalu bertanggung jawab, ya saudara sekalian, selalu bertanggung jawab dan tidak cepat menyerah. Argo bacakan 1 Korintus 2 ayat 9, Argo. 1 Korintus 2 ayat 9. Tetapi seperti ada tertulis, apa yang tidak pernah dilihat oleh mata, dan tidak pernah didengar oleh telinga, dan yang tidak pernah timbul di dalam hati manusia, semua yang disediakan Allah untuk mereka yang mengasihi Dia. Demikian firman Tuhan. Ya, terima kasih Argo. Ya, 1 Korintus 2 ayat 9 katakan, tetapi seperti ada tertulis, apa yang tidak pernah dilihat oleh mata dan tidak pernah didengar oleh telinga dan yang tidak pernah timbul di dalam hati manusia, semua yang disediakan Allah untuk mereka yang mengasihi Dia. Jadi nomor 4 adalah kita selalu bertanggung jawab dan kita jangan cepat menyerah ya. Untuk kita melakukan perintah Yesus untuk menuju kemajuan, kita selalu bertanggung jawab dan tidak cepat menyerah. Karena kenapa? Ya, kalau kita mau melakukan perintah Yesus, artinya kita menjadi pelaku firman, maka tersedialah buat kita apa yang tidak pernah dilihat oleh mata dan tidak pernah didengar oleh telinga dan yang tidak pernah timbul dalam hati manusia. Semua itu disediakan Allah untuk mereka yang mengasihi Dia. Ya, marilah saudara lihat, Tuhan Yesus akan memberikan segalanya, artinya mujizat atau kuasa Tuhan akan diberikan kepada kita. Ya, kita mempunyai kuasa ya dari Tuhan Yesus. Kita ada kuasa sebagai anak-anak Tuhan Yesus. Kita umat percaya Yesus adalah mitra kerja Tuhan.
Tuhan Yesus mau kerjasama dengan kita. Ambillah tanggung jawab yang lebih, saudara. Kalau kita diberkati misalnya ya, kita diberkati berlimpah, itu supaya kita menjadi berkat. Jika kita mau mengambil tanggung jawab yang lebih dalam hidup ini, maka Allah akan melakukan yang lebih pula, ya saudara sekalian. Seperti tadi di 2 Korintus katakan, karena ya kalau kita orang yang bertanggung jawab, maka Allah suka sama kita ya, gitu. Apa yang tidak pernah dilihat oleh mata dan tidak pernah didengar oleh telinga dan tidak pernah timbul di dalam hati manusia, semua itu disediakan Allah untuk mereka yang mengasihi Dia, saudara sekalian. Itu mujizat ya, artinya perbuatan Tuhan yang tidak bisa kita pikirkan, saudara sekalian. Perbuatan Tuhan atau mujizat, saudara sekalian, Tuhan hanya buat mujizat kalau kita setia melakukan bagian kita dengan penuh tanggung jawab dan melakukan apa yang bisa kita lakukan, saudara. Dan yang tidak bisa kita lakukan, Tuhanlah yang akan melakukannya bagi kita. Izinkan Tuhan Yesus melakukan hal yang dahsyat bagi kita, saudara, ketika kita mengambil tanggung jawab yang lebih, saudara. Dalam menghadapi tantangan dan kesulitan, Tuhan Yesus akan mengambil bagiannya, yaitu mengadakan kuasanya Tuhan atau mujizatnya Tuhan. Kita jangan cepat menyerah, selalu bangkit bersama Yesus, karena kuasanya dicurahkan untuk memampukan kita. Ya, sekali lagi saya katakan, kuasanya Tuhan atau mujizatnya Tuhan dicurahkan untuk memampukan kita. Jadi hal yang keempat, melakukan perintah Yesus untuk menuju kepada kemajuan adalah 4. Selalu bertanggung jawab dan tidak cepat menyerah. Jadi itu ada 4 hal, saudara sekalian, dalam kita mau maju, ya otomatis kita melakukan perintah Yesus. Jadi judul firman Tuhan pagi ini adalah melakukan perintah Yesus untuk menuju kepada kemajuan, yaitu 1, kita berkomitmen untuk setia kepada Tuhan Yesus. Komitmen adalah keputusan untuk memiliki keterikatan yang diiringi sikap setia dan tanggung jawab. Ya, komitmen itu penting dan dibutuhkan untuk mencapai tujuan bersama dan menyatukan visi dan misi, saudara. Dan kemudian yang kedua adalah bersedia berubah untuk menjadi seperti Kristus. Berubah adalah kunci untuk mengalami kemajuan dan terobosan dalam hidup kita. Jangan menyerah dengan nasib atau takdir ya. Sebab kita berjalan dengan iman, saudara sekalian. Dan kita berjalan dengan iman kepada Tuhan Yesus Kristus, ya saudara sekalian, yang mana untuk hidup kita dirancangkan hal-hal yang baik, ya saudara sekalian, yang membawa damai sejahtera, bukan rancangan kecelakaan. Saat kita berubah, Tuhan sanggup pulihkan kita, saudara sekalian. Dan yang ketiga, kita fokus kepada janji Tuhan Yesus dan apa yang akan kita raih bersama Yesus. Kita fokus kepada janji Tuhan Yesus. Jangan terus melihat ke belakang, saudara. Kalau mau ada kemajuan dan perubahan dalam hidup kita, mari kita fokus kepada Tuhan Yesus dan firman Tuhan. Percayalah selalu ada perkara besar yang Tuhan sediakan bagi kita yang mau setia. Ya, keempat, saudara sekalian, kita selalu bertanggung jawab dan kita tidak cepat menyerah. Kita adalah mitra kerja Tuhan. Tuhan Yesus mau kerjasama dengan kita. Kerjakan apa yang bisa kita lakukan. Yang tidak bisa kita lakukan itu bagian Tuhan Yesus untuk melakukan, ya saudara sekalian. Tuhan Yesus bisa melakukan kuasa atau mujizat apapun, saudara sekalian. Jadi jangan cepat menyerah. Ada Tuhan Yesus bersama kita, saudara sekalian. Itulah saudara sekalian, marilah kita dalam hidup ini betul-betul kita menjadi pelaku firman, saudara sekalian. Jadi kita dalam hidup kita dituntun oleh Roh Kudus ya, dan Roh Kudus itu buah-buah roh banyak sekali. Kita akan mempunyai buah-buah roh, ada. Nah, kemudian kita akan bergerak maju, saudara. Baik maju dalam hubungan dengan Tuhan, dalam rohani, saudara sekalian, tapi juga maju pula di dalam hidup di dunia ini, saudara sekalian, sesuai dengan panggilan kita, saudara sekalian ya. Karena Tuhan Yesus pasti akan mengiringi kita, mendampingi kita ya, menemani kita, saudara sekalian, menyertai kita, saudara ya. Jadi kalau kita bersama Tuhan, pasti kita bergerak untuk maju, saudara sekalian ya. Marilah kita juga ikuti kata-kata Tuhan Yesus, saudara sekalian ya. Firman Tuhan Yesus itu banyak, dan hafalkan saudara kata-kata Tuhan Yesus. Juga firman Tuhan, kita mempercayai firman Tuhan dari perjanjian lama sampai perjanjian baru itu Injil sepenuhnya, artinya full gospel. Kita percaya itu ya dan amin firman Allah, saudara sekalian.
Nah, kita rajin baca firman Tuhan, saudara sekalian, apalagi sekarang teknologi sudah tinggi di handphone ya. Buatlah aplikasi Bible dan bacalah satu perikop misalnya ya setiap hari, saudara sekalian ya. Dan kemudian kalau kita menghafalkan firman Tuhan, kita merenungkan dan kita lakukan, saudara sekalian, maka kita akan hidup bahagia, saudara sekalian, penuh damai ya, saudara sekalian ya. Itulah Tuhan Yesus minta kita untuk berjuang masuk pintu yang sempit itu, masuk pada sorga, saudara sekalian. Karena Tuhan Yesus, Allah sudah turun ke dunia untuk menebus kita, mengampuni dosa kita, menyelamatkan kita, dan balik, saudara sekalian, ke sorga untuk menyediakan rumah bagi kita. Nah, untuk itu kita harus berjuang, kata Tuhan Yesus ya, karena lebarlah menuju pintu kepada kebinasaan. Jangan sampai kita binasa. Tuhan Yesus menghendaki kita masuk sorga. Masuk pintu yang sempit itu, kata Tuhan Yesus. Artinya kita dalam hidup menjadi pelaku firman, hidup benar-benar komitmen hidup bersama Tuhan Yesus, saudara sekalian ya. Jangan mendukakan hati Tuhan, jangan mendukakan hati sesama. Hiduplah kita menyenangkan hati Tuhan ya, saudara sekalian. Kemudian juga, saudara sekalian, Tuhan Yesus katakan, Tuhan Yesus menghendaki nama kita tercatat dalam buku kitab kehidupan di sorga. Kalau nama kita sampai tidak tercatat dalam buku kitab kehidupan di sorga, maka kita akan mengalami kematian yang kedua, kematian kekal atau lautan api, saudara sekalian ya. Nah, jangan sampai kita terjadi alias di neraka, saudara sekalian. Dan kemudian Tuhan Yesus menghendaki kita berkemenangan ya, berkemenangan untuk ke sorga. Tuhan Yesus katakan, barang siapa menang, ia akan kududukan bersama-sama dengan aku di atas tahtaku, sebagaimana aku pun telah menang dan duduk bersama dengan Bapa di atas tahtanya. Nah, itu saudara sekalian, juga otomatis kita mengharapkan juga berkemenangan di dalam hidup ini. Kita harus menang atas dosa, menang atas masalah, menang atas kuasa gelap, dan menang atas sakit penyakit ya, saudara sekalian. Nah, itulah saudara sekalian, kita lakukanlah perintah Tuhan Yesus. Nah, seperti judul firman Tuhan pagi ini, kita melakukan perintah Tuhan Yesus untuk mengalami kemajuan, untuk menuju kemajuan. Tuhan Yesus juga katakan untuk kita selalu menyatu dengan tubuh darahnya. Tuhan Yesus katakan, lakukanlah ini sebagai peringatan akan daku. Kita memperingati karya keselamatan yang Allah sudah kerjakan bagi kita. Kita diampuni dosanya, kita ditebus, saudara sekalian, dan kita diselamatkan, saudara sekalian. Nah, Tuhan Yesus katakan, janji Tuhan Yesus kalau kita menyatu dengan tubuh darahnya dan selalu mengingat, selalu memperingati karya keselamatannya, maka Tuhan Yesus ada di dalam kita dan kita pun di dalam Tuhan Yesus, saudara sekalian. Nah, kalau ada Tuhan Yesus di dalam kita, saudara sekalian, hal yang besar, yang spiritual, yang ya spektakuler, mujizat besar pasti bisa terjadi melalui diri kita. Amin, saudara sekalian. Dan juga keselamatan bukanlah untuk diri kita sendiri. Marilah kita menjadi pemenang jiwa bagi kerajaan sorga. Kenalkan atau beritakan kabar baik kepada orang-orang sekitar kita, saudara sekalian. Ya, kita jangan ngomong yang sia-sia, bercanda boleh ya, tapi membawa kepada keselamatan bagi orang lain. Keselamatan bukanlah untuk kita sendiri, tetapi juga bagi orang-orang lain sekeliling kita untuk diselamatkan, saudara sekalian. Terselamatkan ya, artinya diselamatkan. Untuk menerima Tuhan Yesus sebagai juru selamat pribadi mereka. Karena Tuhan Yesus minta kepada kita ya, Tuhan Yesus amanat agung, pergilah kamu sampai ke ujung bumi. Jadikanlah setiap semua bangsa muridku, dan ajarkanlah yang aku ajarkan kepadamu kepada mereka. Dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, dan aku menyertai kamu sampai pada akhir zaman, kata Tuhan Yesus. Itulah saudara sekalian, marilah kita dalam hidup ini selalu dalam pertobatan, setiap hari bertobat, tidak ada hari tanpa pertobatan. Ya, itulah saudara sekalian. Marilah kita melakukan perintah Yesus untuk menuju kepada kemajuan, yaitu satu, kita berkomitmen untuk setia kepada Tuhan Yesus. Yang kedua, bersedia berubah untuk menjadi seperti Kristus. Yang ketiga, fokus kepada janji Tuhan Yesus dan apa yang akan kita raih bersama Tuhan Yesus. Dan keempat, selalu bertanggung jawab dan tidak cepat menyerah. Ya, demikianlah saudara sekalian firman Tuhan pagi ini, semoga menjadi berkat bagi saudara sekalian. Tuhan Yesus memberkati.